Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu ya. Kelihatan dari layar saya masih sangat semangat ini. Apalagi Pak Pongki, Bu Umi, dan Ibu Sri ini saya lihat luar biasa sekali di setiap pertemuan. Kalau saya down Pak barusan. Semangat ya Ibu ya, tetap semangat. Oke, Harus semangat Pak. Ini harus. harus akhir pekan Pak. Jadi Oke, inilah harus semangat. di akhir pekan tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai materi kita kali ini tentang prinsip asesmen, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya saya minta kepada Ibu Sri mungkin. Kepada Ibu Sri bersedia mungkin? Oke Pak. Oke, kalau begitu kita persilakan kepada Ibu Sri. Silakan Ibu. Oke, untuk icebreaker-nya hari ini itu Bapak Ibu ikutin gerakan saya. Gampang kok. Nah, tinggal mengikuti gerakan saya. Dah. Kita mulai Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Ayo, putar ke depan, putar ke belakang, terus tangan ke sini untuk meregangkan tangan, terus ke kiri. Cukup rasanya Pak. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus kepada Ibu Sri. Oke, terima kasih Bu Sri ya. Nah, baiklah Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita kali ini. Saya coba share screen terlebih dahulu. Sudah masuk Bapak Ibu ya? Sudah nampil? Sudah. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang prinsip asesmen. Sebelumnya, Bapak Ibu, adakah yang sudah memahami tentang prinsip asesmen? Ada berapa prinsip asesmen? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada berapa prinsip asesmen? Ada 5 Pak, prinsip asesmen. Oke, saya lihat Ibu Umi sudah tidak sabar lagi ingin mencoba menyampaikan pemikirannya. Silakan Ibu Umi. Oke, sebentar Pak ya. Jadi setelah asinkronus kemarin mungkin ada sedikit yang saya pelajari. Ya. Jadi 5 prinsip asesmen itu, yang pertama asesmen itu merupakan bagian terpadu Pak ya dari proses pembelajaran. Ya. Yang pastinya asesmen juga dilakukan sesuai dengan tujuan. Ya. Yang ketiga, asesmen dilakukan secara adil. Setelah itu, asesmen itu bisa meliputi berbagai macam bentuk, tugas, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu, asesmen itu merupakan capaian peserta didik. Mungkin itu yang saya pahami. Kalau kurang mohon maaf Pak. Oh, ya. Itu sudah sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, dari apa yang disampaikan oleh rekan kita Ibu Umi. Oke, mungkin dari Ibu atau Bapak yang lain ada yang ingin disampaikan sebelum kita mulai masuk ke materi prinsip asesmen? Tidak ada ya, langsung saja ya berarti ya. Oke, langsung saja kita masuk ke prinsip asesmen. Nah, di sini kita akan sebentar. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Di monitor saya ini terhalang nih. Oke, di sini pada akhir sesi ini kita akan memahami tentang 5 prinsip asesmen. Yang kedua, kita juga akan memahami tentang alur asesmen. Nah, langsung saja. Selanjutnya kita mempelajari tentang prinsip asesmen, 5 prinsip asesmen. Jadi, prinsip asesmen itu ada 5 Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke 5 prinsip pembelajaran. Nah, pembelajaran yang diharapkan untuk menunjang
pendidikan di sekolah penggerak. Di sini yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Nah, yang ketiga, bagaimana kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, bagaimana pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, jadi itu tadi 5 prinsip pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, dari 5 prinsip pembelajaran yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang masih belum tersampaikan informasinya kepada kita? Sudah Bapak Ibu ya? Tidak ada yang ingin ditanyakan ya? Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja masuk ke prinsip asesmen. Nah, di sini 5 prinsip asesmen. Yang disampaikan Ibu Umi tadi sudah tepat sekali. Yang pertama, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan secara berkelanjutan. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Nah, mungkin pada saat proses asesmen di sekolahan, di tempat kita mengajar Bapak Ibu, pada poin 3 ini yang sering terjadi kendala. Kenapa? Karena di sini dirancangnya tuh secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Mungkin sebagian kita masih ada yang menggunakan sistem mengenal siapa objek yang kita mau nilai. Mungkin ada kekerabatan atau anaknya mungkin baik secara sikap mungkin tanpa mengacu kepada rancangan asesmen yang dengan prinsip yang ketiga tadi. Mungkin seperti itu. Oke, yang keempat saya lanjutkan. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Nah, yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, itu tadi 5 prinsip asesmen Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini penjabaran secara jelasnya tentang 5 prinsip asesmen. Nah, di sini ada siklus asesmen Bapak Ibu ya. Siklus asesmen yang digambarkan di samping. Itu asesmen itu dimulai dari perancangan pembelajaran, selanjutnya pada kegiatan pembelajaran untuk selanjutnya dilakukan proses asesmen. Nah, dari prinsip asesmen yang pertama tadi, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Nah, yang kedua, asesmen dikembangkan sejak awal perancangan pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, penjabarannya di sini, asesmen dapat digunakan untuk yang pertama, mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, pengembangan kemampuan metakognitif, dan refleksi asesmen formatif. Nah, jadi asesmen itu dibagi menjadi 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama asesmen formatif, itu yang pertama. Yang kedua asesmen sumatif. Nah,
asesmen sumatif ini menilai hasil belajar dan pengambilan keputusan di akhir suatu tahapan. Jadi pada saat di awal pembelajaran itu asesmen formatif. Nah, sama seperti yang kita lakukan tadi di awal. Tadi saya sudah melakukan asesmen formatif kepada Bapak Ibu. Selanjutnya nanti kita ada asesmen sumatif untuk penunjang hasil akhir dari pembelajaran. Nah, selanjutnya ada asesmen diagnosis. Nah, asesmen diagnosis menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individu peserta didik. Nah, asesmen diagnosis ini dilakukan jauh sebelum proses pembelajaran itu dimulai, Bapak Ibu. Jadi kita memetakan dulu siapa peserta didik kita, ya kan, dari berdasarkan suku mungkin, berdasarkan agama, berdasarkan tingkat kemampuan mungkin, seperti itu Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya asesmen dirancang secara adil. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya asesmen yang berkeadilan berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Nah, artinya tidak ada peserta didik yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Nah, terkait dengan latar belakang agama mungkin, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Nah, jadi asesmennya itu berkeadilan, bukan mentang-mentang dia anak pejabat mungkin Bapak Ibu. Asesmennya kita kasih memuaskan semua seperti itu. Tapi di sini berkeadilan. Nah, selanjutnya asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Selanjutnya reliable, dapat diperbandingkan hasilnya dengan konsisten. Artinya dia tidak ada gelombang-gelombang tingkatannya Bu. Artinya dia flat. Misal penilaiannya satu permasalahan, untuk semua siswa pembelajaran kita, penilaian yang digunakan ya tetap itu. Tidak ada tolak ukur yang lain seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya yang keempat dari prinsip asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen. Nah, di sini penjelasannya, guru diberikan otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen. Nah, adapun tekniknya di sini karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, sumber daya pendukung yang tersedia. Nah, dari kelima poin ini, Bapak Ibu, inilah yang menjadi acuan dari Bapak Ibu guru untuk melakukan perancangan asesmen. Nah, karena di setiap daerah, di setiap sekolah mungkin karakteristik ini berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak bisa kita samakan. Misal sekolahan kita yang di daerah, kita samakan dengan sekolahan yang di ibu kota. Mungkin akan terjadi sumbang Bapak Ibu dari capaian asesmennya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, dari prinsip asesmen, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Nah, hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama dengan semua mata pelajaran. Nah, laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen mudah dilakukan oleh guru. Nah, itu ya tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada penting untuk kita ketahui juga sebagai pengajar. Bapak Ibu guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi dan konfirmasi dan klarifikasi antar guru, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait tentang prinsip asesmen? Mungkin saya Pak mau bertanya. Ya, silakan Ibu Umi. Kan tadi kata Bapak ada 3 asesmen ya Pak, diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, nanti kita sebagai guru dalam membuat modul ajar, apakah harus ada 3 asesmen itu Pak? Karena kan di sebelumnya belum ada.
kalau di APP. Nah, apakah kita harus mencantumkan ketiga asesmen itu, Pak? Oke, sebelum saya menjawab dari pertanyaan Ibu Umi, mungkin barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau bantu menjawab dulu, barangkali dari Pak Pongki atau Ibu Sri. Boleh diulangi pertanyaannya tadi, Bumi? Dalam pembuatan modul ajar nanti, Bu, apakah ketiga asesmen ini harus dimasukkan, yang diagnostik, formatif, dan sumatif itu harus dimasukkan ke dalam modul ajar? Atau boleh hanya satu atau dua asesmen gitu, Bu? Kalau menurut saya sih tidak mesti dimasukin semua ya, tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Kalau itu menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu yang lain. Oke, kalau menurut Bapak Pongki bagaimana tentang pertanyaan dari Ibu Umi? Saya coba recall pertanyaan dari Ibu Umi. Tadi Ibu Umi mengatakan apakah tiga prinsip asesmen tadi yang sumatif, formatif, apa tadi? Formatif, sumatif, dan Diagnostik, Pak. ya diagnostik. Nah, apakah itu harus atau wajib dicantumkan ke dalam modul ajar ya Bapak Ibu ya? Seperti itu Ibu ya? Oke, mungkin Pak Pongki ada tanggapan mungkin tentang tiga asesmen ini? Oke Bapak Ibu, kita lihat di sini kalau di monitor saya sepertinya ada kendala kepada jaringan Pak Pongki. Nah, baiklah saya coba untuk menyimpulkan dari pertanyaan Ibu Umi tadi ya. Apakah ketiga asesmen ini boleh ditampilkan ke dalam modul ajar? Nah, jadi Bapak Ibu, asesmen ini dilakukan dari tiga sisi, dari sebelum pembelajaran, dari awal pembelajaran, dan dari akhir pembelajaran. Nah, ketiga-tiganya ini bisa kita cantumkan ke dalam modul ajar kita Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dapat dipahami Ibu Umi? Berarti, ya Pak, berarti bagiannya aja Pak ya, kalau diagnosis sebelum, Ya. format di awal, sama sumatif di akhir gitu ya Pak? Iya, iya Bu. Penempatannya aja Bu. Baik Pak, sudah paham Pak. Oke, terima kasih Ibu Mi dan Ibu Sri tadi yang udah bantu menjawab. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Jadi, asesmen itu ada keterkaitannya dengan prinsip pembelajaran. Mungkin di sini akan dapat kita pahami hal-hal baru lagi mungkin. Pembelajaran dirancang dengan pertimbangan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan mereka. Nah, penjelasannya, asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat melaksanakan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, selanjutnya, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, di sini asesmen sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi atau ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya pembelajaran yang relevan
yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Oke, asesmen dirancang berpusat pada anak, mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang kehidupan peserta didik. Orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Nah, lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik sehingga setiap individu merasa aman untuk berada di lingkungan belajar. Nah, ini harus ada di dalam lingkungan pembelajaran kita, Bapak Ibu ya. Nah, yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, jadi keterkaitan asesmen dan prinsip pembelajaran. Yang kelima itu orientasinya pada masa depan yang berkelanjutan, yang mana membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu dan dalam lingkungan dalam tingkat global dan menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah ini dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan dan dunia yang lebih baik. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Nah, sekarang kita lanjut mempelajari tentang alur asesmen. Nah, di sini Bapak Ibu, alur asesmen terdapat tingkatan-tingkatan. Tadi ada 3 tahapan. Tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang prinsip asesmen, Bapak Ibu. Selanjutnya kembali saya mengingatkan, ada yang ingin ditanyakan mungkin Bapak Ibu, ada yang bingung atau penjelasan saya yang terlalu cepat? Biar bisa kita pahami sama-sama Bapak Ibu isi dari asesmen ini. Cukup Pak, jelas Pak. Cukup jelas Ibu Jelas, Umi ya? Pak. Ya, cukup jelas Ibu Umi ya. Oke, kalau cukup jelas, nah sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu tentang asesmen, tentang prinsip asesmen yang ketiga Bapak Ibu ya. Asesmen dirancang secara adil. Nah, bagaimana asesmen yang dirancang secara adil ini menurut buah pemikiran Bapak Ibu, dan apakah asesmen yang berkeadilan ini sebelumnya sudah diterapkan atau belum di lingkungan pekerjaan Bapak Ibu? Nah, dipersilakan Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan saya tersebut. Ya, sepertinya Ibu Mungkin Umi saya menanggapi sedikit, Kak. Oke, silakan Ibu Umi. Baik, kalau di sekolah saya itu alhamdulillah sudah menerapkan asesmen dirancang secara adil itu, karena kalau penilaian kami itu kalau di aplikasi Edumu itu sesuai dengan jawaban siswa, itu kalau yang formatifnya. Jadi kita tidak bisa misalnya membenarkan satu anak atau membedakan satu anak, tidak bisa. Jadi nilai itu keluar sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anak. Itu kalau yang secara adilnya Pak, kalau dari saya. Oke, itu tadi Bapak Ibu dari jawaban dari Ibu Umi. Selanjutnya dari Ibu Sri mungkin. Saya lihat di monitor saya ini udah tidak sabar lagi nih ingin menjawab nih. Oke, kalau dari saya itu asesmen dirancang secara adil valid. Nah, kalau dari validnya itu berarti kan benar, tidak dapat dirubah kayak gitu. Terus kan nilai itu memang benar-benar real, nilai anak itu sendiri sesuai dengan capaian pembelajarannya. Jadi itu yang dari saya sih Pak, mengenai asesmen dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya. Ya, di sekolah Ibu apakah ini sudah diterapkan Mbak Ibu Sri? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah diterapkan. Jadi kalau misalkan ada anak yang nilainya itu terus dia protes dengan gurunya kan. Jadi itu pengalaman pribadi saya sendiri. Saya tinggal menunjukkan hasil dari kegiatan pembelajaran
anak tersebut. Oh, ini benar-benar nilai kamu, nggak ada yang direkayasa, tidak ada yang tambah, tidak ada yang dikurang. Jadi kalau misalkan kamu mau nilai kamu bagus, jadi tingkatkan lagi pembelajarannya. Jadi mereka percaya kan, nilai mereka memang kecil kayak gitu, nggak direkayasa, dan memang benar-benar nyata nilai mereka seperti itu. Oh iya. Oke, mungkin yang terakhir Pak Pongki. Oke, Pak Pongki, apakah Pak Pongki masih bersama kami? Kayaknya lagi sibuk loh Pak. Kalau lihat dari layar tadi ada kerjaan. Oke, kalau begitu saya rasa pembelajaran kita sudah sampai ke akhir dari materi. Selamat buat Bapak Ibu, pembelajaran kita tadi saya rasa sudah mencapai kompetensi yang diinginkan. Harapannya Bapak Ibu bisa melakukan asesmen, dengan mengacu pada 5 prinsip tadi. Nah, selanjutnya mungkin sebelum kita tutup, kita ambil swafoto terlebih dahulu untuk laporan absensi kita di hari keempat ya Ibu ya. Oke, di hari keempat silakan kita acungkan jari 4 ya, kita screen dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dengan ucapan alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.